Wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jamaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari pembahasan fikih salat kita. Sebetulnya ini melengkapi dari pembahasan beberapa waktu lalu, yaitu tentang permasalahan bagaimana keadaannya atau kondisinya kita sebagai makmum lupa atau ngelamun baca surat Al-Fatihah, lalu kemudian tiba-tiba imam sudah ruku. Gimana jemaah? Ikut ruku. Itu pendapat siapa? Bukan Syafi'i, bukan Maliki. Jumhur ulama, mayoritas para ulama itu ngikut imam. Walaupun saya ngelamun tadi nggak sempat baca surat Al-Fatihah, imam sudah ruku, ya udah saya ikut aja. Tapi tidak menurut Imam Syafi'i. Madzhab Syafi'iyah, mereka berpendapat kalau makmumnya makmum muwafiq, maka saya wajib baca surat Al-Fatihah. Jadi ketika imam tadi dia ruku, saya masih dikasih kesempatan baca surat Al-Fatihah sampai rukun yang ketiga. Rukun apa? Rukun qasirah atau tawilah? Kita bahas sudah. Qasirah atau tawilah? Tawilah. Sampai rukun tawilah yang ketiga. Berarti apa? Kemarin sujud yang pertama atau yang kedua? Sujud yang pertama atau yang kedua? Sujud yang kedua. Sampai batas sujud yang kedua, saya masih diwajibkan untuk baca surah Al-Fatihah. Jadi batas akhirnya sampai situ. Kalau bisa, udah kondisi seperti baca surah Al-Fatihah cepat aja. Tapi kalau misalkan makmumnya makmum masbuk, mendapati imam sudah ruku, maka di sini madzhab Syafi'i ikut madzhab jumhur. Itu kondisinya jika kita mau jadi makmum. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita sholat sendirian atau sebagai imam, saya lupa baca surat Al-Fatihah ketika sholat zuhur atau sholat asyar. Tiba-tiba di tengah-tengah saya berpikir, aku udah baca Al-Fatihah belum tadi ya? Gimana jemaah? Nambah rokaat. Enggak, saya ingatnya masih di rokat yang sama. Berdiri membaca. Enggak, saya masih berdiri. Saya lagi imam atau sholat sendirian. Habis itu, udah baca belum ya? Masih berdiri. Gimana? Baca atau enggak? Jamaah yang syukur rahmati Allah. Terkait tentang permasalahan ini, ada kaidah fikih yang sangat masyhur, al-aslu baqa'u makana ala makan. Suatu hukum itu tetap kembali pada hukum asalnya. Di sini hukum asalnya kita ragu, udah baca Al-Fatihah atau belum? Maka kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu kita belum baca surah Al-Fatihah. Lalu kemudian al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ketika kita ragu sudah baca Al-Fatihah atau belum, kita yakinnya mana? Udah baca atau belum? Ketika sudah yakin sudah, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ketika itu ada salah seorang sahabat mendatangi Nabi, mengadukan tentang kondisi sholatnya. Kalau aku itu wahai Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku tadi di tengah-tengah sholatku ada gangguan pada perutku. Aku ngerasa atau aku ragu apakah itu keluar angin ataukah tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, la tansarif hatta tasma'a sautan au tajidu rihan. Jangan kamu batalkan sholatmu kok di kondisi seperti itu sampai kamu betul-betul mendengar anginnya tadi, kentutnya, atau kamu mencium aromanya. Ketika itu tidak terjadi, maka tidak usah dibatalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang membuatmu ragu kepada membuat hal-hal yang membuatmu tidak ragu, yakin. Maka kondisinya adalah jika saya lupa, maka saya baca surat Al-Fatihah lagi. Begitu pula antara rakaat ketiga atau rakaat keempat. Rakaat ketiga atau keempat? Mana yang dipilih? Ketiga atau keempat? Ketiga, ambil tiganya. Lalu kemudian kita sholat seperti biasa. Di ujung, saya sujud sawi atau enggak? Kenapa sujud sawi? Kenapa sujud sawi? Baca Saya ragu. Udah rakaat ketiga atau keempat ini?
Saya pilih 3. Habis itu lanjut 3 naik, 4 naik. Kenapa saya sujud sahwi? Kenapa? Enggak, bukan itu poinnya. Bukan karena kelebihan rokat. Saya ragu, udah 3 rokat atau 4 rokat ya? 3 atau 4? 3. Berarti kan taruhnya di sini, menurut dia baru 3 rokat. Habis itu dia rokat keempat. Tutup dengan sujud sahwi atau tidak? Ditutup kan? Kenapa sebabnya ditutup dengan sujud sahwi? Kalau kita ingat definisi dari sujud sahwi, kita akan bisa menjawabnya. Apa? 2 sujud yang disebabkan atau terletak pada tahiyat terakhir disebabkan karena lupa dan kealpaan. Ada 3 sebab. Yang pertama kita lupa sunnah ab'ad, yang kedua karena kita ragu, yang ketiga karena kita lupa. Ini masuk yang kemana? 1, 2 atau 3? 2 jamaah. 2 jamaah yang ragu. Karena ragu tadi itu sudah cukup menjadikan kita menutupnya dengan sujud sahwi. Cukup dengan ragu aja. Terlepas itu benar atau tidak, dengan kita ragu, maka kita tutup dengan sujud sahwi. Bisa dipahami jemaah? Karena hukum sholat itu, fikih sholat itu semuanya berkaitan jemaah sekalian. Maka kita akan senantiasa suka flashback, merojaah kepada pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas. Semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.